Hai, selamat datang di channel Alur Cerita Film Cinemazy Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan lanjutan alur film sebelumnya. Film ini berjudul Guardians of the Galaxy Volume 2. Kita akan kembali diajak berpetualang ke ujung galaksi dengan Peter Quill dan kawan-kawan. Film ini masih disutradarai oleh James Gunn, dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, dan nama-nama besar lainnya. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita Guardians of the Galaxy Volume 2. I am Groot. Di awal film, bersetting di Missouri pada tahun 1980, terlihat seorang wanita bersama seorang pria mengendarai mobil berwarna biru. Mereka berdua tampak bergembira dalam perjalanan mereka, hingga sampailah mereka berdua masuk ke dalam hutan. Mereka berdua melihat sebuah benda aneh yang tertanam di dalam tempat tersebut. Lalu si pria yang menanamnya mengatakan bahwa benda itu akan ada di semua tempat di seluruh alam semesta, dan mereka pun berciuman. 34 tahun kemudian, di sebuah tempat yang bernama The Sovereigns, tim Guardians of Galaxy dimintai bantuan oleh pimpinan tertinggi planet Sovereigns untuk mencegah serangan monster yang mencoba memakan baterai-baterai milik mereka. Di dekat baterai, Peter dan kawan-kawan berdiskusi mengenai taktik mengalahkan monster yang akan mereka hadapi. Sedangkan saat ini, si Groot kecil sudah tumbuh, yang tadinya tunas sekarang jadi Groot kecil yang menggemaskan. Beberapa saat kemudian, dari langit muncullah seekor monster gurita. Tim Guardians langsung menyerangnya, sedangkan si Groot malah menyetel sound system yang ada di situ dan berjoget. Tarik Groot! Pertarungan antara tim Guardians dan monster gurita terjadi sangat sengit. Karena kulit monster sangatlah tebal dan tidak bisa ditembus, Drax kemudian nekat masuk ke dalam tubuh monster tersebut untuk menyerangnya dari dalam. Peter yang melihat luka di leher monster itu menyuruh Gamora untuk menusukkan pedangnya. Dengan kemampuannya, Gamora mampu membelah monster itu, dan akhirnya monster itu berhasil dikalahkan. Tim Guardians berhasil menyelesaikan misinya, dan mereka pun melapor ke pimpinan Sovereigns dan bertemu dengan pendeta tertinggi mereka yang bernama Ayesha. Gamora meminta imbalan atas bantuan yang timnya berikan. Pimpinan Sovereigns memberikan imbalan atas bantuan tim Guardians, yaitu membawa adik Gamora yang sama-sama putri Thanos, Nebula, di hadapan mereka. Nebula ternyata tertangkap tentara Sovereigns saat ia mencoba untuk mencuri baterai Sovereigns. Lalu saat tim Guardians akan pergi, Ayesha bertanya pada Peter mengenai orang tuanya. Peter kemudian berkata jujur kepada Ayesha bahwa ibunya berasal dari bumi, tetapi ayahnya tidak diketahui dari mana asalnya. Ayesha kemudian berkata bahwa Peter memiliki DNA yang tidak lazim. Tim Guardians pun pergi, dan ternyata diam-diam Rocket memperlihatkan kepada Drax kalau dia mencuri beberapa baterai milik Sovereigns. Di dalam pesawat, Gamora mengikat Nebula. Para tim Guardians berencana menyerahkan Nebula kepada Kerajaan Sandar untuk mendapatkan imbalan karena Nebula adalah buronan Kerajaan Sandar. Setelah keluar dari atmosfer Sovereigns, tiba-tiba pesawat Guardians dicegat dan diserang oleh pasukan dari Sovereigns. Karena hal ini akhirnya Rocket mengaku bahwa ia telah mencuri baterai milik Sovereigns. Itulah alasan pasukan Sovereigns mengejar mereka. Tim Guardians mampu mengatasi beberapa armada pesawat dari Sovereigns, tetapi armada Sovereigns yang terlalu banyak mengharuskan Peter untuk melewati medan asteroid kuantum agar bisa melakukan lompatan portal jarak jauh dan membutuhkan pilot berskill tinggi untuk melewati asteroid-asteroid itu. Mereka pun memasukinya dan masih dikejar oleh sekumpulan pesawat tempur milik Sovereigns. Di dalam kokpit, Peter dan Rocket berebut mengendalikan pesawat karena mereka berdua merasa sebagai pilot terhebat di galaksi. Karena kecerobohan Peter dan Rocket, pesawat yang mereka tumpangi menabrak asteroid dan rusak, dan mengakibatkan persenjataan mereka tidak berfungsi. Mengetahui hal itu, Drax akhirnya memutuskan untuk turun tangan dan keluar dari pesawat menggunakan pengikat untuk menembaki pesawat dari Sovereigns yang mengikuti mereka, dan berhasil. Setelah melewati medan asteroid, ternyata mereka sudah dihadang oleh lebih banyak lagi pesawat milik Sovereigns yang menginginkan baterai milik mereka kembali. Di saat tim Guardian terpojok, tiba-tiba muncul sosok asing yang menghancurkan ratusan pesawat milik Sovereigns secara seketika. Peter dan kawan-kawan kemudian melakukan lompatan portal menuju planet layak huni di dekat mereka dan mendarat secara darurat karena kerusakan yang dialami pesawat mereka cukup parah. Sesampainya di planet itu, kondisi pesawat dari tim Guardian sudah hancur. Tim Guardian berdebat dan saling menyalahkan satu sama lain. Saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba dari atas turun sebuah benda asing yang mendarat dan menghampiri tim Guardian. Objek itu adalah pesawat. Dari dalam pesawat,
keluar sosok asing bersama asistennya. Pria itu bernama Ego. Dia adalah orang yang menyelamatkan Peter dan kawan-kawan tadi. Pria itu mengaku bahwa ia adalah ayah kandung Peter. Di planet lain yang bernama Kontraksa, di dalam sebuah ruangan, Yondu terlihat termenung. Dari luar jendela, Yondu dipanggil oleh teman-temannya. Yondu pun kemudian turun. Yondu menemui seseorang yang bernama Stakar. Dia adalah pimpinan kelompok Ravager yang lain. Stakar terlihat marah saat mengetahui kedatangan Yondu karena menurut Stakar, Yondu telah melanggar kode etik Ravager, yaitu dengan melakukan perdagangan anak kecil dan membuat tim Ravager yang lain termasuk Stakar mengucilkan kelompok Yondu. Setelah kejadian itu, anak buah dari Yondu mulai sedikit terpecah dan menganggap pimpinan mereka mulai melemah. Mereka mulai ragu untuk mengikuti Yondu lagi. Belum selesai perdebatan itu, tiba-tiba Ayesha datang menemui Yondu meminta bantuan. Di tempat Peter dan kawan-kawan, Peter dan Ego berbicara tentang masa lalu Peter. Ternyata dulu Ego menyuruh Yondu untuk menculik Peter, namun Yondu tidak pernah membawa Peter ke hadapannya dan malah membesarkan Peter sendiri dan menjadikannya seorang Ravager. Ego pun melacak Peter hingga akhirnya mereka berdua bertemu. Setelah itu, Ego mengajak tim Guardians untuk ikut ke tempat planet asalnya. Asisten Ego yang bernama Mantis mengajak Drax untuk berinteraksi karena Mantis tidak pernah bertemu dengan orang asing sebelumnya. Melihat sikap Mantis yang lugu, mengira Rocket adalah anjing peliharaan, membuat Drax tertawa. Saat ini Peter masih tidak percaya dan belum bisa menganggap Ego sebagai ayahnya. Gamora menyuruh Peter untuk ikut saja ke planet asalnya dan jika Ego macam-macam, tim Guardian akan membunuhnya. Keesokan harinya, Gamora dan Peter bersiap-siap untuk pergi, sedangkan Rocket dan Root tetap tinggal di pesawat untuk mereparasi pesawat yang rusak. Peter, Drax, dan Gamora kemudian masuk menaiki pesawat milik Ego. Di dalam pesawat, Mantis terlihat menyentuh kepala Ego dan membantunya tidur. Di depan Peter dan kawan-kawan, Mantis mengungkapkan bahwa dia memiliki kemampuan untuk merasakan emosi seseorang lewat sentuhan. Mantis pun mencoba menyentuh Peter. Mantis menyebut bahwa Peter memiliki perasaan cinta kepada Gamora. Drax yang ada di sana ketawa ngakak bukan main, dan Drax pun meminta untuk disentuh. Mantis yang menyentuh Drax juga ikut-ikutan ngakak. Mantis kemudian mencoba untuk menyentuh Gamora, tetapi Gamora menolaknya. Di lain tempat, Rocket yang masih membenarkan pesawat ternyata diintai oleh para Ravager dari dalam hutan. Para Ravager mencoba mengepung pesawat milik tim Guardians. Tetapi Rocket yang cerdas ternyata sudah menyiapkan berbagai jebakan dan menghalau tim Ravager yang mencoba mendekati pesawat. Nebula yang ada di dalam pesawat terbangun setelah mendengar suara tembakan. Rocket yang sudah tahu diintai, ia melompat-lompat dari pohon ke pohon dan mengaktifkan berbagai jebakan kepada para Ravager. Tetapi sepandai-pandainya tupai melompat pasti jatuh juga. Rocket terkepung dan berusaha untuk menghajar para Ravager. Namun pada akhirnya Rocket terpojok oleh jarum ajaib yang dikendalikan dengan siulan oleh Yondu. Yondu pun memojokkan Rocket. Yondu mengatakan kalau alasan dia mengejar tim Guardians adalah perintah dari Ayesha. Dan Ayesha menjanjikan imbalan yang sangat banyak. Nebula yang ada di dalam pesawat meyakinkan Groot untuk melepaskan ikatannya dan kemudian pergi untuk menolong Rocket. Di tempat Yondu, Yondu ternyata punya pikiran lain. Ia tidak ingin menangkap para Guardians. Yondu malah ingin mendapatkan baterai yang dicuri oleh Rocket sebelumnya, di mana nilai jualnya jauh lebih mahal. Kru dari Yondu yang bernama Taserface tidak setuju akan hal itu. Bahkan ia berkata bahwa Ravager butuh ketua baru karena Yondu mulai melunak pada target mereka. Lalu pasukan-pasukan Yondu pun saling berdebat dan bahkan saling menodongkan senjata. Yondu tiba-tiba jatuh karena sirip antena di kepalanya terkena tembakan dari Nebula. Nebula juga menembak Rocket hingga pingsan. Di tempat lain, Peter dan kawan-kawan akhirnya sampai ke planet Ego. Planet yang sangat indah dengan pemandangan yang memanjakan mata. Ego mengantar mereka sampai ke istananya. Gamora bertanya tentang jati diri Ego. Bagaimana bisa Ego bisa bertahan di luar angkasa dan melenyapkan pesawat-pesawat milik Sovereign seketika? Ego pun menjelaskan bahwa dirinya ternyata adalah seorang celestial, atau dengan bahasa lain dia adalah seorang dewa. Di dalam istana, Ego menjelaskan asal-usul dirinya kepada Peter dan kawan-kawan. Pada awalnya, Ego hanyalah sebuah zat yang melayang-layang di luar angkasa sendirian. Dan selama jutaan tahun, Ego mampu mengendalikan molekul-molekul di sekitarnya. Dia bertambah cerdas dan kuat, hingga terbentuklah planet yang mereka tapaki sekarang. Ego ingin menjelajahi alam semesta dan menemukan bentuk kehidupan lain selain dirinya. Ego kemudian menciptakan bentuk fisik kehidupan biologis sebagai perpanjangan dirinya. Drax yang polos pun bertanya, Did you make a penis? Dude.
Ego meneruskan penjelasannya lagi. Ia menjelajahi bintang-bintang sampai ia bertemu dengan yang namanya kehidupan. Lalu Ego juga menjelaskan lagi masa-masa saat ia bertemu dengan Meredith Quill atau ibunda dari Peter. Ego mengungkapkan betapa bahagia dirinya saat ini telah menemukan Peter. Di dalam kapal Ravager, Groot, Rocket, bahkan Yondu ditangkap oleh Ravager. Para Ravager di bawah pimpinan Taserface yang memberontak mengeksekusi semua anak buah Ravager yang masih memihak Yondu. Yondu yang tidak bisa apa-apa cuma bisa pasrah dipukuli oleh Ravager yang lain. Taserface pun bersorak. Rocket yang mendengar nama Taserface kemudian tertawa karena wajah Taserface mirip Skorotum. Nebula yang ada di sana menghentikan penghinaan tersebut. Nebula menawarkan perjanjian kepada para Ravager untuk meminta bagian 10% setelah menyerahkan Rocket kepada pihak Severage. Nebula lalu meminta sebuah pesawat karena telah membantu mereka menangkap Rocket. Di dalam planet Ego, Peter menatap patung ibundanya dan ditemani oleh Ego. Peter tidak bisa menerima perlakuan ayahnya yang telah meninggalkan ibunya begitu saja. Mereka pun bertengkar. Ego menenangkan Peter dan mengajarinya kekuatan Peter yang baru. Peter dengan kekuatan barunya dapat memancarkan cahaya dari tangannya dan membentuknya menjadi sebuah bola. Ini adalah pertama kali Peter bisa bermain lempar bola bersama ayahnya. Di tempat lain, Drax dan Mantis sedang berbicara di halaman istana. Drax bercerita tentang anak dan istrinya yang sudah tiada. Mantis menyentuh Drax dan ikut merasakan kesedihan yang amat dalam. Mantis ingin mengatakan sesuatu kepada Drax, tetapi Gamora tiba-tiba datang begitu saja. Di perjalanan, Gamora bertanya ke Mantis apa yang ingin ia bicarakan dengan Drax. Mantis menutupinya. Di dalam pesawat Ravager, di dalam sel tahanan, Yondu bercerita masa lalunya. Dulu dia hanyalah seorang budak perang bangsa Kree. Lalu kemudian Stakar datang membebaskannya dan memberinya tempat di Ravager. Awalnya, Yondu, Stakar, dan para pimpinan Ravager yang lain sangat dekat bagaikan saudara. Namun setelah Yondu melanggar aturan Ravager, mereka semua mengucilkannya. Rocket menghentikan curhatan sedih itu dan berniat untuk menyelamatkan Peter yang sekarang bersama Ego. Yondu kemudian kepikiran sebuah ide untuk membebaskan diri. Di ruangan lain, Groot dikelilingi oleh para Ravager. Groot menjadi bahan guyonan karena keimutannya. Beberapa saat kemudian, Groot yang berjalan sendirian tiba-tiba dipanggil oleh Yondu. Rocket yang melihat keadaan Groot saat ini juga merasa sedih. Yondu meminta bantuan Groot untuk membantunya melepaskan diri. Yondu menyuruh Groot mengambil sirip antena di kamar kapten kapal. Groot yang disuruh langsung OTW gitu aja. Groot pun mengendap-endap di antara Ravager yang tertidur. Groot mencari-cari sebuah benda. Setelah kembali, ia membawa celana dalam milik Yondu. Yondu pun kembali menjelaskan yang dia inginkan kepada Groot berkali-kali, tetapi Groot belum juga paham. Berulang kali Groot mengambil benda yang salah. Rocket dan Yondu dengan sabar menjelaskan benda yang mereka butuhkan. Setelah Groot paham, akhirnya Groot bisa mendapatkan sirip milik Yondu dengan dibantu Kraglin, anak buah Yondu yang masih setia dengannya. Yondu pun segera bersiap-siap. Yondu sekarang sudah memakai sirip miliknya, membuatnya kembali bisa mengendalikan jarum ajaib dengan siulannya. Yondu dengan jarumnya, serta bantuan Rocket dan Groot, akhirnya bisa balas dendam kepada para pengkhianat yang ada di dalam pesawat. Yondu menyerang satu persatu para pengkhianat dengan jarumnya itu. Lewat layar monitor, Yondu menggerakkan jarumnya melesat membunuh para pengkhianat tanpa tersisa. Yondu menyerang Taserface dengan cara membakar Taserface. Ledakan itu membuat pesawat yang dinaikinya juga hancur. Yondu yang dibantu Kraglin memisahkan diri menggunakan pesawat lainnya. Rocket kemudian meminta Yondu pergi menuju planet Ego untuk menyelamatkan Peter dan yang lainnya. Di perjalanan, Yondu menjelaskan kalau tidak baik bagi tubuh mamalia melakukan lebih dari 50 lompatan sekaligus. Rocket yang ngeyel tetap memencet tombol lompatan menuju planet Ego. Di perjalanan itu mereka melewati 700 lompatan portal. Di dalam planet Ego, Peter dan Gamora berdua ada di balkon istana. Peter mencoba mengajak Gamora berdansa. Saat mereka berdansa, Gamora berkata pada Peter bahwa ia merasa ada yang tidak beres dengan planet Ego. Peter pun bingung dan bertengkar dengan Gamora karena Peter akhirnya telah menemukan sosok ayah yang selama ini dia cari. Gamora pun pergi dan menyendiri. Saat Gamora menyendiri, tiba-tiba ia melihat ada pesawat yang mendekat. Ternyata itu adalah Nebula yang mencoba membunuhnya. Gamora melarikan diri ke dalam sebuah gua. Nebula ngotot nekat menabrakkan pesawatnya ke dalam gua tersebut. Gamora berhasil menyelamatkan diri, tetapi nasib baik tak berpihak kepada Nebula. Nebula terhimpit dan Gamora yang mendapatkan machine gun langsung menembaki pesawat Nebula hingga Nebula terjatuh. Gamora yang tidak tega melihat Nebula akhirnya menolongnya keluar dari pesawat, tapi Nebula yang kelewatan malah mencoba membunuh Gamora. Mereka berdua pun bertarung. Gamora yang kalah dalam pertarungan ini membuat Nebula memiliki kesempatan untuk membunuh Gamora, tetapi Nebula yang luluh akhirnya tidak jadi membunuh Gamora. Nebula menjelaskan kalau sejak kecil, setiap dia kalah bertarung dengan Gamora,
Thanos akan mengganti bagian tubuhnya dengan mesin. Mata, otak, dan lengannya telah digantikan dengan mesin. Nebula mengatakan kalau Gamora selalu ingin menang, sedangkan Nebula sendiri hanya ingin saudara perempuan. Gamora yang mendengarnya pun terdiam. Di tempat lain, Peter yang sedang rebahan dihampiri oleh Ego. Ego, ayahnya, menjelaskan kalau dirinya ini adalah makhluk abadi. Ia juga menjelaskan kalau Peter bisa mendapatkan kekuatannya selama cahaya dari planet Ego masih ada. Mantis yang ada di luar kamar terlihat ketakutan. Ia pun pergi membangunkan Drax. Mantis kemudian mengatakan kalau Peter dan kawan-kawan dalam bahaya. Kembali ke tempat Gamora dan Nebula, mereka berdua berjalan bersama ke dalam gua dan melihat hal yang aneh. Ego bersama Peter sekarang berada di dalam aula. Ego menjelaskan kepada Peter kalau mereka berdua adalah makhluk abadi dan yang lainnya tidak. Ego kembali menjelaskan kalau tujuannya melakukan perjalanan di alam semesta untuk menemukan sumber kehidupan lain adalah bukan untuk berjalan berdampingan dengan mereka. Ego kemudian menyentuh kepala Peter. Peter pun mendapatkan penglihatan tentang keabadian. Di tempat lain, Gamora dan Nebula kaget saat melihat banyaknya tulang belulang bertebaran di dalam gua. Setelah melakukan 700 kali lompatan portal, akhirnya Rocket dan Yondu sampai di planet Ego. Di sini Yondu menjelaskan kepada Rocket bahwa makhluk yang akan mereka lawan kali ini adalah sebuah planet. Rocket yang mendengarnya terlihat kebingungan. Gamora yang tahu ada hal busuk di planet ini melabrak Mantis yang sedang bersama Drax. Di tempat lain, Peter yang sedang dicuci otak melihat tujuan asli Ego yang ingin menguasai atau mengekspansi seluruh alam semesta. Selama ribuan tahun, Ego menanamkan perpanjangan dirinya di berbagai planet yang ada di alam semesta. Ego ingin merubah seluruh alam semesta menjadi miliknya sendiri. Dengan kekuatan satu celestial, hal itu mustahil dilakukan. Namun dengan bantuan Peter, hal itu bisa diwujudkan. Di tempat lain, Mantis menjelaskan bahwa tulang belulang yang ada di dalam gua adalah jasad anak-anak dari Ego yang lain. Di aula, Ego menjelaskan kalau dirinya menanam benih ke banyak wanita di alam semesta hanya karena ia ingin membuat keturunan celestial. Ego selalu menyuruh Yondu untuk mengantarkan keturunannya kepadanya. Namun selama ini dia belum bisa menemukan keturunan yang memiliki DNA celestial. Sampai lahirlah Peter. Dari semua keturunannya, hanya Peter yang memiliki DNA celestial yang dia butuhkan. Ego keceplosan saat dia mengatakan kalau dia sendirilah yang meletakkan tumor di otak ibu Peter untuk kepentingan ekspansi. Peter yang mendengar hal itu marah bukan main dan menembaki Ego berkali-kali. Tetapi Ego yang seorang celestial tidak terpengaruh dengan serangan itu. Ego kemudian mengeluarkan tentakel dan menusuk Peter. Ego yang marah akhirnya menyerap kekuatan dari dalam tubuh Peter secara paksa. Di tempat lain, Rocket akhirnya dapat menghubungi Gamora. Rocket bersiap untuk menghancurkan planet Ego. Ego mengambil Walkman milik Peter dan menghancurkannya. Peter pun semakin marah karena itu adalah barang peninggalan ibunya. Dengan bantuan kekuatan Peter, Ego pun memulai ekspansinya. Tanaman aneh yang Ego tanam di bumi membesar dan melahap apapun yang ada di sana. Terus tiba-tiba dari kejauhan Yondu datang menabrak Ego. Peter kemudian masuk ke dalam pesawat. Tim Guardians pun mencoba kabur. Tetapi Ego dengan kekuatan penuhnya mulai bangkit kembali. Peter mengungkapkan bahwa untuk mengalahkan Ego, mereka harus menghancurkan otaknya yang berada di pusat planet. Peter pun naik ke dalam kokpit. Ia kaget ketika bertemu dengan Yondu. Mereka mencoba menyalakan kembali pesawatnya hingga mereka bisa terbebas dari cengkeraman Ego. Tim Guardian berusaha mencapai pusat planet untuk membunuh Ego. Di luar atmosfer, tiba-tiba ratusan pesawat pasukan Sovereigns datang ke planet Ego mengincar baterai yang telah dicuri oleh Rocket. Kraglin yang melihat pasukan Sovereigns mencoba menghubungi Yondu. Singkat cerita, sampailah tim Guardian ke dalam inti dari planet Ego. Di saat Rocket mencoba untuk menembak inti dari Ego dengan laser, tiba-tiba pasukan Sovereigns datang mengepung pesawat Peter dan kawan-kawan. Gamora, Drax, dan Mantis pun terjatuh. Sedangkan Rocket dan Peter mencoba untuk meledakkan inti Ego dengan menggunakan baterai yang telah dicuri dari Sovereigns. Peter dan Rocket pun terbang ke inti Ego dengan membawa bom itu. Ego yang sekarang sudah mulai bangkit, mampu dihentikan oleh Mantis yang mengendalikannya untuk tidur. Karena celah menuju inti planet Ego sangatlah sempit, Peter dan Rocket akhirnya meminta tolong Groot untuk menaruh bom itu. Rocket kemudian memberi penjelasan kepada Groot apa yang harus dilakukan dan tombol-tombol yang harus dipencet. Rocket berulang kali menjelaskan tombol mana yang harus dipencet dan tidak boleh dipencet. Di saat Rocket dan Peter sedang berdebat, Groot langsung membawa bom itu menuju inti planet. Yondu akhirnya terpojok dan ia tidak bisa menyerang karena generator pesawatnya mengalami kerusakan. Nebula kemudian membantu memberikan daya yang ada di dalam tubuhnya untuk pesawat Yondu agar lasernya dapat bekerja. Dan benar saja, akhirnya Yondu bisa menghabisi pesawat-pesawat milik Sovereigns. Salah satu pesawat Sovereigns melempar bom ke arah pesawat Yondu. Pesawat itu pun meledak.
Beruntung, Nebula, Peter, dan Yondu bisa selamat dari ledakan. Tim Guardian pun kembali berkumpul. Mantis terkena serpihan pesawat dari Sovereign dan pingsan. Ego yang tadi tertidur akhirnya bangkit kembali. Di dalam inti planet, Groot yang membawa bom mencari jalan yang benar untuk menaruh bomnya. Yondu menyuruh Kraglin untuk mendekatkan pesawat ke permukaan planet menjemput yang lain. Ego akhirnya bangkit dan mulai menyerang tim Guardians. Gamora yang kurang waspada akhirnya terjatuh, tetapi berhasil ditolong oleh Nebula. Sedangkan Yondu, Peter, dan Rocket bertarung dengan Ego. Ego menghajar Yondu, Peter, dan Rocket bertubi-tubi. Pesawat yang dikendarai Kraglin akhirnya sampai ke permukaan planet, tetapi Ego langsung menyerang pesawat tersebut. Kraglin yang ada di dalam pesawat akhirnya berusaha untuk mengendalikan pesawat. Kraglin pun berhasil. Ego yang mulai berubah menjadi bentuk fisik menyerang semua teman dari Peter, melumpuhkan mereka satu persatu. Ego kembali mengikat Peter dan menggunakan kekuatan Peter untuk menghancurkan alam semesta. Peter lalu teringat semua kenangan bersama teman-temannya dan mulai bisa mengendalikan kekuatan celestial yang ada dalam dirinya. Peter pun melawan Ego dengan kekuatan yang dimilikinya. Di lain tempat, Groot melanjutkan misinya menuju pusat planet Ego. Groot yang sekarang sudah sampai di pusat planet Ego menempatkan bom itu, memencet tombol yang ada dan berlari. Dalam waktu 5 menit, tim Guardian berusaha untuk mencapai pesawat. Rocket mengajak Yondu untuk kembali ke dalam pesawat. Yondu menolak karena ia ingin membantu Peter terlebih dahulu. Rocket hanya punya satu baju pelindung ruang angkasa dan dia serahkan kepada Yondu. Rocket pun pergi menuju pesawat. Sementara itu Peter dan Ego saling adu kekuatan, bertarung dengan kekuatan celestial yang mereka miliki. Di dalam pesawat, Gamora bertanya tentang nasib Peter. Rocket hanya terdiam. Gamora berniat pergi menyelamatkan Peter, namun Rocket menyetrum Gamora karena tidak ada waktu lagi, sebentar lagi bom akan meledak. Rocket menyuruh Kraglin segera menjalankan pesawat meninggalkan planet Ego. Drax pun sedih karena Peter belum juga kelihatan. Di dalam inti planet, bom yang dipasang Groot pun meledak. Ego hancur menjadi debu. Peter kehilangan kekuatannya. Peter yang berada di tengah ledakan langsung ditolong oleh Yondu. Mereka terbang meninggalkan planet menuju pesawat. Di dalam perjalanan, Yondu berkata kalau dia bangga membesarkan Peter dari kecil. Si Yondu mengorbankan diri dengan memasang baju pelindung luar angkasa kepada Peter dan membiarkan dirinya membeku setelah meninggalkan atmosfer. Yondu pun tewas membeku. Peter yang menemukan sosok ayah yang sebenarnya di dalam diri Yondu pun menangis. Setelah kejadian itu, di dalam pesawat, para tim Guardians melakukan ritual pemakaman Yondu sekaligus ucapan perpisahan. Peter sangat kehilangan Yondu yang sudah dia anggap seperti ayahnya sendiri. Peter bangga memiliki ayah yang sangat keren seperti Yondu. Nebula yang merasa urusannya sudah selesai pun berniat pergi. Gamora kemudian menyusul Nebula dan memeluknya karena bagaimanapun Nebula akan tetap menjadi adiknya. Nebula kemudian melanjutkan langkahnya untuk pergi. Kraglin memberikan Peter sebuah benda yang didapat Yondu dari tumpukan sampah. Itu adalah MP3 player yang menampung 300 lagu terbaru dari bumi. Dan Peter kemudian memberikan jarum ajaib milik Yondu kepada Kraglin. Di akhir film, para kelompok Ravager yang lain berkumpul karena informasi dari Rocket. Mereka kemudian memberikan salam penghormatan warna-warni Ogord yang sangat indah untuk pemakaman Yondu. Di akhir scene, terlihat Kraglin mulai belajar mengendalikan jarum ajaib miliknya. Di tempat lain, Ayesha yang kesal menciptakan makhluk yang dia sebut dengan nama Adam di dalam tabung kelahiran. Sedangkan Groot sekarang sudah menjadi remaja yang kecanduan Mobile Legends. Dan berakhirlah alur cerita film Guardians of the Galaxy Volume 2 ini guys. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa follow media sosial kami, tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. I'm Groot.